Jakarta, ibu kota Indonesia, kembali menerapkan kebijakan PSBB. Lantas, bagaimana dengan nasib Surabaya Raya? Kita akan berbincang lebih lanjut tentang masalah ini dalam Bincang Sidoarjo. Perlukah Surabaya Raya PSBB lagi? Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, resmi memutuskan akan kembali menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat mulai 14 September 2020. Menurut Anies, ada 3 penyebab PSBB harus kembali diterapkan di DKI Jakarta, yaitu meningkatnya penularan COVID-19, tingginya angka kematian, serta penuhnya fasilitas kesehatan untuk mengatasi COVID-19. Kalau Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional sudah kewalahan menghadapi pandemi COVID-19 tanpa PSBB, bagaimana dengan Surabaya Raya, yang notabene adalah daerah pusat ekonomi terbesar kedua di Indonesia? Sejak memasuki masa transisi new normal pada bulan Juni lalu, penyebaran COVID-19 di Surabaya tergolong masih cukup tinggi. Di Sidoarjo misalnya, hingga 11 September 2020, Sidoarjo masih masuk ke dalam zona merah COVID-19 dengan total konfirmasi positif COVID-19 mencapai lebih dari 5.000 orang dengan rata-rata penambahan kasus baru dalam 1 minggu terakhir mencapai lebih dari 40 kasus per hari. Namun, di samping angka penularan yang masih tinggi, tingkat kesembuhan di Sidoarjo juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tak berbeda jauh dengan Sidoarjo, Surabaya dan Gresik pun memiliki pola yang serupa. Walaupun penularan masih terjadi, namun angka kesembuhan di 2 kabupaten kota ini juga terus meningkat secara signifikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri belum memiliki gambaran untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kembali, seperti yang telah dilakukan oleh DKI Jakarta. Heru Cahyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, saat dihubungi rekan media pun belum bisa memberikan keterangan atau komentar terkait adanya rencana melakukan PSBB di Jawa Timur, terutama di wilayah zona merah. Sementara itu, Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, ketika ditanya tentang dampak penetapan PSBB DKI Jakarta bagi Jawa Timur, juga mengungkapkan bahwa dirinya optimis Jawa Timur bisa mengatasi permasalahan ini dengan tetap memberi ruang gerak pada perekonomian masyarakat. Ia juga memaparkan bahwa saat ini ruang-ruang perawatan, ruang isolasi khusus, bahkan ICU pasien COVID-19 di Jawa Timur dalam kondisi aman dan sangat mencukupi. Menurutnya, Jawa Timur masih jauh untuk menerapkan PSBB kembali seperti yang telah dilakukan di Surabaya Raya dan Malang Raya. Sementara itu, dilihat dari kacamata pengamat, Diki Budiman, ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia, mengatakan Provinsi Jawa Timur perlu mengambil opsi PSBB. Sebab menurut Diki, apa yang terjadi di DKI Jakarta juga terjadi di Jawa Timur. Sehingga menurutnya Jawa Timur perlu melakukan kembali PSBB dilihat dari kapasitas pelayanan kesehatan dan beban yang ada. Diki juga mengatakan selain indikator kapasitas kesehatan dan angka kematian, Jawa Timur juga dinilai menjadi daerah yang minim dalam jumlah testing. Dari data 7 September 2020, tes PCR per 1 juta penduduk dalam seminggu terakhir paling tinggi dilakukan DKI Jakarta dengan 3.048 tes per 1 juta penduduk. Sementara Jawa Timur hanya 480 tes per 1 juta penduduk. Selama masa transisi new normal di Surabaya Raya, khususnya di Sidoarjo, berbagai kabar mengejutkan akibat pandemi COVID-19 memang datang silih berganti. Namun, jajaran pemerintah kabupaten dan pihak terkait lainnya pun tak henti-henti mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan. Masyarakat adalah ujung tombak dalam penanganan COVID-19. Jika masyarakat mematuhi dan bergotong royong menerapkan protokol kesehatan,
maka penanganan terhadap pandemi ini dapat lebih mudah dilakukan. Tapi kalau masyarakatnya masih membandel, ya jangan kaget kalau PSBB Surabaya Raya akan kembali diberlakukan lagi. Semua pihak turut ikut andil dalam keputusan yang kelak akan diambil, baik pemerintah, akademisi maupun masyarakat itu sendiri. Baik sahabat, sekian untuk konten Bincang Sidoarjo kali ini. Jangan lupa untuk suka dan bagikan, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.